Indonesia. Kelompok dulu. Di sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Membiasakan hidup bersih tentang berwudu. Hasil lanjutan minggu lalu yaitu tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat mempresentasikan tiap kelompok yaitu pengertian wudu, buat juga poster yang menjelaskan cara melakukan wudu dengan benar. Ini adalah tata cara berwudu. Gambar di atas. Tentang apa? Sholat atau wudu? Wudu. Dimulai dari gerakan apa? Yaitu niat sambil berpikir tangan.
gambar wudhu ya. Nah, siapa yang bisa mempraktekkan di atas? Kedua, wudhu adalah tindakan diri dari kotoran dan najis sebelum melakukan ibadah. Kita melibatkan pencucian anggota tubuh tertentu seperti wajah, tangan, kepala, dan kaki untuk memastikan kebersihan fisik. Simbol ketundukan atau ketaatan itu melaksanakan wudhu menunjukkan ketaatan kita kepada perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Ini mencerminkan kepatuhan terhadap aturan agama. Termasuk juga menghapus dosa. Dalam beberapa hadis itu menjelaskan bahwa wudhu dapat menghapus dosa-dosa kecil. Setiap air yang mengalir dari anggota tubuh yang dibasuh membawa bersih dosa-dosa yang melekat pada anggota tubuh. Makanya kita hidup dengan bersih dan sehat. Nah, sekarang didiskusikan di dalam kelompoknya ya. Apa penting bagi kita untuk berwudu? Apa makna wudu dan apa saja yang termasuk membatalkan wudu? Kerja sama-sama kami diskusikan sama kelompoknya. Kelompok 1. Apa makna dari berwudu? Menyucikan diri. Wudu adalah Tepuk tangan. Sudah dipresentasikan sama masing-masing kelompok. Sekarang mengapa penting bagi kita untuk mengenal wudhu? Itu di dalamnya memahami tata cara yang benar, memahami hikmah dan makna, membangun kedisiplinan dan kebersihan, menghargai perintahnya dan sunnah Rasul, yaitu mengikuti kualitas ibadah, mendapatkan manfaat fisik dan kesehatan. Jadi membiasakan hidup bersih itu sehari-hari juga bisa menerang dengan berwudu ya. Bagaimana wudu dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik? Yaitu kebiasaan menjaga kebersihan. Wudu mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan baik fisik maupun spiritual. Itu kebiasaan berwudu secara rutin dapat menciptakan kesadaran akan pentingnya kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang senantiasa menjaga kebersihan cenderung lebih teratur dan disiplin dan peduli. Meningkatkan kesabaran dan ketenangan. Wudu melibatkan juga serangkaian tindakan yang sederhana namun memerlukan
untuk berlatih. Sahabat dan tidak terburu-buru saat berwudu. Kita juga belajar untuk tenang dan fokus yang akhirnya mempengaruhi sikap kita dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Menyucikan diri dari dosa kecil. Wudu juga bukan hanya tindakan membersihkan tubuh, tetapi juga menyucikan diri dari dosa-dosa kecil. Ya. Sampai di sini ada yang dipertanyakan? Apa? Mengapa kita harus mengambil air wudhu sesuai hukumnya? Pertanyaan yang cantik dan menarik. Kita dianjurkan sesuai urutan karena ada 3 ketentuannya, yaitu syarat sahnya wudhu, ada syarat sahnya, apalagi rukun wudhu dan sunnah wudhu. Kapan tiada berarti tidak sah wudhunya. Ya. Untuk kesimpulan atau refleksinya itu, wudhu mengingatkan kita pada nikmat air yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali kita berwudhu, kita seharusnya merasa bersyukur atas nikmat air yang bersih, karena tidak semua orang memiliki akses yang mudah terhadap air. Syukur ini akan membuat kita lebih menghargai nikmat kecil sekalipun dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu ya. Kita ketemu minggu depan. Masih di sekitar wudhu nanti. Ya. Sebelum kita pulang, kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.